Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal ngejelasin mengenai konservasi yang ada di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Yuk, ikuti aku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Munahya Alfia Jannah, NIM 2201421072 dari Universitas Negeri Semarang. Mengenai penugasan konservasi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konservasi yang ada di daerah saya, yaitu Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Udah tahu belum nih apa itu konservasi? Sebelumnya kita akan bahas dulu ya apa itu konservasi. Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan. Nah, untuk daerah konservasi di kawasan Kabupaten Rembang yang saya bahas kali ini yaitu Jembatan Merah. Jembatan Merah adalah kawasan konservasi sekaligus wisata hutan mangrove yang ada di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Desa Pasarbangi. Di sini, hutan mangrove benar-benar dijaga, dirawat, dan dilestarikan loh. Selain digunakan sebagai kawasan konservasi, lokasi hutan mangrove ini, atau dikenal sebagai Jembatan Merah, juga digunakan sebagai destinasi wisata yang milenial nih. Oh iya, konservasi hutan mangrove ini juga punya banyak manfaat dong tentunya. Manfaat yang pertama yaitu mencegah abrasi air laut. Abrasi air laut adalah proses terjadinya pengikisan daratan oleh gelombang sehingga menyebabkan pengikisan daratan. Wilayah pantai dapat mengalami proses abrasi secara cepat apabila tidak ada penahan pada kawasan tersebut. Hutan mangrove bermanfaat sebagai penahan abrasi karena dapat menghalangi air laut sehingga tidak mengikis daratan. Hutan mangrove juga dapat memperbaiki kondisi pantai serta mengembalikan keseimbangan ekosistem pantai. Dengan kembalinya kondisi ekosistem pantai yang utuh, maka masyarakat sekitar dapat memanfaatkannya sebagai tempat pariwisata edukasi, kawasan konservasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hutan mangrove sebagai tempat hidup biota laut. Kawasan hutan mangrove adalah salah satu tempat yang paling nyaman bagi beberapa jenis makhluk hidup dan organisme. Beberapa spesies seperti udang, ikan, dan kepiting banyak berkembang biak di kawasan hutan mangrove. Yang ketiga, hutan mangrove sebagai sumber makanan bagi hewan ternak. Tanaman mangrove juga bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti makanan ternak loh. Tanaman mangrove dapat dihancurkan dan digiling menjadi bubuk pakan ternak yang mengandung nutrisi sangat baik untuk pertumbuhan ternak seperti sapi, kambing, atau unggas. Yang keempat yaitu hutan mangrove sebagai sumber pendapatan bagi nelayan. Mayoritas masyarakat yang tinggal di kawasan pantai bekerja sebagai nelayan. Mereka mencari ikan dan berbagai sumber daya untuk menopang ekonomi keluarga. Hutan mangrove adalah tempat yang paling sesuai untuk pembibitan ikan, udang, dan berbagai potensi habitat laut lainnya. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan nelayan sebagai sumber mata pencariannya. Yang kelima, bahan penghasil obat-obatan. Kulit pohon mangrove, daun, buah, akar, bibit, dan batang digunakan untuk mengobati berbagai kondisi. Beberapa kondisi tersebut antara lain penyembuhan luka, diare, sakit perut, diabetes, peradangan, infeksi kulit, konjungtivis atau mata merah, dan sakit gigi. Bahkan bisa digunakan sebagai pengusir nyamuk. Yang keenam, menahan badai dan angin.
Hutan mangrove yang terdiri dari banyak tanaman mangrove yang lebar dapat bermanfaat dalam menahan badai dan angin. Tanaman mangrove juga dapat mengurangi banjir akibat badai dengan memperlambat aliran air dan mengurangi gelombang air laut serta tidak mencapai daratan. Yang ketujuh, mencegah tsunami. Tsunami adalah gelombang raksasa yang disebabkan oleh gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Hutan mangrove yang lebat dengan akar yang kuat mencengkram tanah dapat bermanfaat untuk mengurangi dampak tsunami dengan mengurangi kerusakan akibat air yang mengalir ke daratan. Hutan mangrove dengan lebar beberapa ratus meter telah terbukti mengurangi ketinggian tsunami antara 5-30%. Yang kedelapan yaitu penyerapan karbon dioksida. Penelitian oleh Dr. Nugroho Triwaskito dari Universitas Muhammadiyah Malang dalam IOP Conference Series Material Science and Engineering menunjukkan bahwa hutan mangrove memiliki kemampuan untuk menyerap karbon. Yang kesembilan yaitu sebagai tempat pariwisata. Kawasan hutan mangrove bisa dikembangkan sebagai tempat pariwisata yang indah dan juga edukatif. Dengan demikian, hutan mangrove juga dapat menjadi tujuan wisata dari berbagai daerah maupun mancanegara. Pariwisata hutan mangrove juga dapat memberikan dampak ekonomi yang sangat baik untuk masyarakat di sekitarnya. Yang ke-10 dan yang terakhir, menjaga kualitas air dan udara. Hutan mangrove yang rimbun dapat membantu manusia untuk mendapatkan air bersih dan udara yang segar. Tanaman mangrove memiliki fungsi untuk menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut. Manfaat hutan mangrove bagi kehidupan adalah menyerap semua jenis logam berbahaya sehingga membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Nah, itu tadi manfaat dari konservasi hutan mangrove. Yuk, untuk kalian yang berminat buat berwisata kawasan hutan mangrove, bisa langsung datang aja ke Desa Pasir Banggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, ke Provinsi Jawa Tengah. Hutan mangrove ini jadi kawasan recommended loh untuk kalian yang mau self-healing atau berwisata bareng keluarga, temen, saudara, atau pasangan. Yuk! Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.